Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah pada kelas 3. Nah, barakallahu fikum, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat dalam belajar. Barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, setelah kita merampungkan beberapa materi dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran yang ke-6 ya. Nah, sekarang insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-7 ya, yaitu tentang rukun, masih dibahas tentang rukun Islam ya. Kita akan bahas rukun Islam yang kedua dan yang ketiga. Nah, barakallahu fikum. Yaitu tentang menegakkan sholat dan membayar zakat. Taib. Yang pertama adalah tentang makna menegakkan sholat. Menegakkan sholat secara lahiriah adalah dengan menyempurnakan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, ya, serta syarat-syarat sholat. Ini makna menegakkan sholat ya, bukan sekedar mengerjakan tapi menegakkan di sini. Ya, jadi secara syar'i ya semua lengkap, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syarat sholatnya semua lengkap, ya, dipenuhi. Kemudian menegakkan secara batinnya atau dari segi makna dari sholat tersebut adalah dengan menegakkan ruh di dalam sholat, artinya kehusyukan dalam sholat ya, yaitu dengan hadirnya hati dalam mengerjakan sholat tersebut, kemudian merenungi apa yang dia ucapkan dan apa yang dilakukan di dalam gerakan-gerakan sholat itu direnungi ya. Nah, dirasakan di dalam hati. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan tanpa makna, semuanya ada maknanya. Ya, selain itu adalah bentuk dari ubudiyah, ya, penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalamnya juga terkandung bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Ya, di ruku, sujud itu bentuk ibadah yang sangat agung yang hanya boleh diberikan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini makna menegakkan sholat. Ya. Kemudian sholat itu tata caranya harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari takbir hingga salam, ya, harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana cara takbirnya, cara berdirinya, ya, kemudian juga termasuk bacaan-bacaannya. Nah, misalnya cara ruku, ya, ruku yang benar itu harus lurus punggungnya, pandangannya ke tempat sujud, kemudian tangannya ya menggenggam lutut. Ini cara ruku yang benar. Juga termasuk cara sujud ya yang benar ya sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan ya menegakkan paha, ya perut jauh dari paha, kemudian paha ya jauh dari betis, ya kemudian punggung itu lurus. Nah, ini cara sujud yang benar dan seterusnya dari gerakan-gerakan sholat itu harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang sangat agung ya, ibadah yang sangat agung, sehingga meninggalkan sholat merupakan dosa yang sangat besar. Ya, kalau kita meninggalkan satu sholat saja dengan sengaja, maka kita tidak bisa menggantinya dengan apapun. Dengan sholat berapa rakaat pun tidak bisa mengganti sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, minum khamr. Ya, orang-orang yang meninggalkan
Sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Bayangkan ya, ini dosa meninggalkan sholat. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, barakallahu fikum. Terlebih juga sholat merupakan uh, pembeda antara seorang muslim dan orang kafir ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Jadi perjanjian antara kami, antara seorang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Nah, jadi, nah, hukum meninggalkan sholat adalah dia telah kafir terhadap apa dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Dan keutamaan sholat itu sangat banyak ya. Nah, keutamaan sholat juga sangat banyak. Sholat itu sebagai pengukur dosa ya, antara sholat 5 waktu ya, kemudian Jumat dengan Jumat itu adalah penggugur dosa-dosa. Barakallahu fikum. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya yaitu membayar zakat. Makna membayar zakat adalah ya, beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta ya dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna membayar zakat ya. Insya Allah kalian semua sudah tahu apa itu zakat ya. Jadi kita mengeluarkan harta ya, harta kita sesuai dengan kadarnya kepada yang berhak menerimanya. Zakat itu ada berapa? Ya, zakat itu ada dua ya, ada zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah kita mungkin sudah tahu ya, yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan ya, menjelang Idul Fitri ya, berupa beras ya atau makanan pokok. Nah, kemudian untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Ya, barang siapa yang sudah memiliki harta yang mencapai nisab, ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dia mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. 6. Entah itu punya emas, ya, dan yang semisalnya. Ya, barakallahu fikum. Baik, dalil dari rukun Islam, ya, sholat dan zakat adalah di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, kemudian hukum orang yang mengingkari wajibnya salat dan zakat adalah kafir terhadap Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengingkari ya, orang yang mengatakan bahwasanya salat itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib, maka dia hukumnya kafir, keluar dari Islam. Nah, tapi sekarang keutamaan zakat. Ya, keutamaan membayar zakat yaitu adalah di dalam hadis ya dari Ibnu Majah, tidaklah mereka menahan zakat. Ya, yakni tidak mau membayar zakat kecuali hujan dari langit akan ditahan dan mereka ya, akan ditahan dari mereka. Hujan tidak turun ya. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Nah, jadi di antara keutamaan membayar zakat yaitu kita akan diberi rezeki oleh Allah ya, berupa turunnya hujan. Nah, dan juga rezeki-rezeki yang lainnya ya. Dan kalau kita tidak mau membayar zakat, maka apa tadi? Ancamannya adalah ya, hujan dari langit akan ditahan. Artinya tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Sehingga akan jadi terjadi kekeringan. Ya, tetapi kenapa kekeringan itu kadang tidak terjadi? Karena ya sebab masih adanya hewan-hewan yang sangat membutuhkan sehingga turunlah hujan ya. Makanya kita harus ya, kalau kita mempunyai kelebihan harta, maka kita keluarkan zakat ya tersebut. Taib, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran yang ke-6 ya, tentang rukun Islam, sholat dan zakat. Barakallahu fik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa melaksanakan dari kewajiban kita yaitu sholat dan zakat dengan baik dan benar, dan juga mudah-mudahan
menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Nah, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.